Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Smart, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini dapat menjumpai Anda kembali dalam program talkshow interaktif yang diselenggarakan oleh tim PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Slamet Matodirjo. Senang sekali kami pagi ini dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya dalam program ini sahabat Smart bisa menyimak ya informasi-informasi seputar permasalahan kesehatan maupun pelayanan di RSUD, dan pagi hari ini bertepatan dengan Hari Kanker Paru Sedunia, yaitu tepatnya tanggal 1 Agustus tahun 2024 diperingati sebagai Hari Kanker Paru ya. Dan pagi ini alhamdulillah kita sudah bergabung nih bersama kami narasumber yang luar biasa tentunya. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini, ada Dr. Saiful Hidayat, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dokter? Ya, sehat sama-sama Mbak Nurul. Habis COVID kan kita lebih gitu. sehat ya. Dulu kita ketakutan, tercekam apa segala macam. Nggih, alhamdulillah sehat. Semangat, Dok, Ya, memberikan semangat. pelayanan yang terbaik. Ini penguasa KSM paru ini. Nggih, beliau Ya. satu-satunya dokter spesialis paru di rumah sakit Smart ini ya. Baik, dokter, selamat Hari Paru, Kanker Ya, Paru ya, ya, Dok. Kita peringati itu supaya masyarakat lebih aware Ya. akan penyakit kanker paru ya, dokter. Ya, ya. Oke, sebelum kita jauh ke belakang nih, Dok, membahas berbagai macam hal terkait kanker paru nih, kira-kira bagaimana sih sebenarnya, Dok, kondisi penyakit kanker paru ini di Indonesia sendiri tuh Ya. keadaannya seperti apa? Monggo, Ya. dokter, silakan. Penyakit kanker paru di Indonesia itu menempati posisi ketiga ya dari seluruh penyakit kanker. Ya, yang pertama itu breast cancer atau kanker payudara, yang kedua kanker serviks, dan yang ketiga itu kanker paru. Yang keempat kanker kolorektal. Jadi ini paling nomor 3 paling banyak. Tetapi untuk pria dia menduduki posisi ranking 1 ya, kanker paru untuk pria, tidak memasukkan wanita. Tetapi kalau secara total pria dan wanita itu dia posisi ketiga. Kalau secara insiden itu sudah diteliti sekitar 20 orang per 100.000 itu kena kanker paru. Ya, itu secara jadi orang per 100.000. ya boleh dikatakan ya boleh sedikit boleh banyak. Jadi banyak kalau kena ke kita atau keluarga kita kan gitu. Kalau kena orang lain mungkin kita merasa itu sedikit, Iya, kan Dok. gitu ya. Tinggi juga ya, Dok, peringkat tinggi. 3 loh. Ya, peringkat 3 dari seluruh penyakit kanker ya. Iya, dari seluruh Iya, iya. penyakit kanker. Mudah-mudahan di Pamekasan kasusnya, kalau di Poli ini, Dok, kasusnya seperti apa? Ya, kan orang Madura kan merokok, dan salah satu Waduh. faktor risiko tertinggi itu Oh, kan nggih, merokok nggih. ya. Jadi orang sudah diteliti itu 80% sampai 90% kanker paru itu karena merokok ya. Atau kalau dihitung secara faktor risiko itu orang yang merokok dan tidak merokok, pada orang yang merokok itu 13 kali lipat faktor risikonya jadi kanker paru dibanding yang tidak merokok. Yang Jadi tidak memang merokok. ini penting ya untuk orang-orang yang memang apalagi di Madura ini penghasil tembakau ya. Jadi Memang faktor resiko nomor 1 untuk kanker paru itu perokok ya, Dok ya? Iya, ya memang Oke. paling besar itu selain faktor yang lain. Oke. Memang ada, nanti kita bahas ya. Nggih. Dan sudah diteliti memang 6 dari 10 orang di Indonesia itu yang merokok memang. Ya kan begitu. 6 dari 10. Jadi memang banyak. Tinggi ya, Dok, ya. Makanya ini penting pembahasan ini karena itu ya. Iya. Ya, untuk menjadi perhatian kita supaya lebih aware tadi. Oke. Ya. Siapa saja, dokter, yang berisiko ini? Faktor resikonya apa saja? Selain dokter tadi sudah sebutkan satu, nggih. Iya. Merokok itu bisa menjadi Ya. faktor resiko Betul, tertinggi ya, tertinggi, yang ya. utama ya, Dok. Yang utama. Selain itu apalagi, dokter? Jadi memang kanker paru itu banyak faktor ya, banyak, bukan hanya satu. Jadi ini memang sekedar perhatian juga. Orang bertanya, saya tidak merokok kok kena. Ada yang tidak merokok kena kanker, ada yang merokok kok tidak kena misalnya gitu ya. Jadi memang ada banyak faktor, nggak bisa hanya satu penyebabnya. Beda sama penyakit misalnya TBC, penyebabnya satu, kuman tuberkulosis kan begitu ya. Jadi jelas kalau kanker itu banyak faktor dan banyak yang dilibatkan ya. Jadi tadi yang pertama memang paling banyak itu merokok, asapnya itu. Kedua, semua zat yang beracun yang terinhalasi atau yang terhirup. Jadi misalnya di daerah pabrik, orang yang kerja di aspal apa itu pembakaran aspal, semua
zat-zat yang terhirup tuh bisa ya, jadi tidak harus merokok ya. Merokok Memicu itu gitu ya, Dok, yang ya? bisa memicu. Kedua, itu ada istilah radon kalau kita lihat di literatur. Radon itu timbul dari rekahan tanah yang pecah. Jadi kalau di desa-desa yang belum ada plesternya itu tanah yang pecah itu sebenarnya keluar radon, itu sebenarnya juga Gitu ya, Dok? itu jadi itu perlu jadi perhatian ya, radon Padahal itu. seolah-olah prosesnya alami ya, Iya, dokter ya. alami. Itu sudah ada dalam literatur radon penyebab kanker paru, namanya indoor pollution, jadi polusi dalam ruangan. Ada outdoor tadi ya, asap kendaraan bermotor atau pabrik dan sebagainya. Tapi itu berbau nggak sih, Dok? Kalau radon kayak gitu? Radon itu tidak berbau, justru Tidak justru berbau. itu yang berbahaya ya. Jadi memang Oke. harus hati-hati. Mungkin dari desa di kampung kok kena kanker, perempuan tidak merokok, ya bisa jadi seperti itu ya. Kita harus hati-hati. Jadi semua zat yang terinhalasi yang beracun itu bisa menyebabkan kanker. Tidak harus rokok ya. Yang berikutnya faktor genetik sebenarnya. Jadi kanker itu bukan penyakit menular seperti TBC atau COVID dan sebagainya, itu jelas virus atau kuman. Kalau kanker itu bukan menular, tapi dia genetik. Jadi terjadi mutasi genetik namanya. Jadi sel itu berkembang, berproliferasi tidak terkendali. Oke. Jadi sel kita ini berkembang tiap hari, tapi kemudian dia mati ya. Ada yang namanya apoptosis. Kalau kanker enggak, dia terus berkembang sehingga dia menjadi ganas lah atau menjadi tidak terkendali. Itu karena mutasi genetik, gennya bermutasi. Kenapa? Banyak faktor tadi, selain tadi karena pajanan zat yang beracun, mungkin dari oksidan-oksidan dari makanan kita, lingkungan kita itu ya, mungkin ada bahan pengawet, pewarna dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Ada juga faktor karena karena keturunan. Jadi karena genetik dia keturunan. Jadi kalau di keluarganya ada yang ada kanker, orang tuanya atau kakek neneknya, tidak harus kanker yang sama, itu ada berpotensi dia terkena kanker juga. Itu kita juga harus lebih aware untuk mungkin screening atau early diagnosis ya. Deteksi dini ya, dokter. Ya, jadi kalau ada neneknya dulu atau kakeknya mungkin kanker kanker prostat, kanker payudara dan sebagainya, itu ya kita harus Anak cucunya harus lebih waspada care ya, ya, kalau ada keluhan apa atau kalau perlu ya namanya screening itu ya Oke. diperiksa ya, misalnya ingin rutin ya secara itu, kalau teorinya screening itu tiap 2 tahun kalau kita ingin tahu, tapi kan biayanya mahal, tidak semua orang bisa melakukan itu kalau pemeriksaan rutin ya, karena tentu kalau screening early diagnosis itu nggak bisa di cover BPJS. Kalau BPJS kan setelah tegak diagnosisnya diobati dan sebagainya itu ya. Saat terjadi penyakit itu. Oke, dokter, itu tadi beberapa faktor resiko ya, dokter, yang apa namanya kemungkinan bisa menjadi penyebab terjadinya kanker paru pada seseorang. Tadi dokter, nah kanker sendiri itu, dok, sebetulnya pengertiannya apa? Kan kanker paru ya? Apa berdasarkan organnya ya, dokter? Gih, monggo dijelaskan. Kanker itu ya biasa umum di masyarakat itu tumor. Ya, jadi tumor ada 2, tumor jinak atau ganas. Nah, kalau yang tumor ganas itu namanya kanker. Nah, kalau bahasa awamnya kita bilangnya ke pasien itu benjolan atau butombu. Jadi setiap benjolan itu sebenarnya adalah kanker yang tidak normal. Lain kalau benjolan yang normal, mohon maaf, misalnya payudara atau misalnya testis, skrotum itu kan itu yang normal. Yang tidak normal, yang di luar kelainan, ini kok ada benjolan itu namanya tumor. Tinggal itu diperiksa apakah jinak atau ganas. Jadi benjolan yang di luar normal itu namanya tumor atau kanker ya. Dan pemeriksaan itu tentu pemeriksaan histopatologi atau patologi anatomi ya, untuk memastikan misalnya apakah itu jinak atau ganas ya, seperti itu. Oke, dokter. Nah, gejalanya sendiri, dokter tadi sudah sampaikan ya, ada beberapa faktor resiko. Kemudian kita ke gejala nih, dok. Yang paling khas mungkin ada nggak sih yang paling khas? Kalau kita lihat seperti biasa itu, kalau ada gangguan di paru kan paling yang muncul batuk gitu. Apakah kanker paru juga demikian, dokter? Atau seperti apa? Jadi karena di paru itu kan fungsinya bernafas ya, bernafas. Jadi kalau kanker paru itu ya umumnya gejalanya sama dengan penyakit paru yang lain. Jadi tidak bisa hanya dengan gejala klinis, tapi kita sudah bisa dari awal bisa unaware ya. Misalnya ada batuk memang tidak mesti kanker. Kok batuknya nggak sembuh-sembuh, dikasih obat, dikasih antibiotik dan sebagainya, itu kita harus curiga. Kemudian misalnya ada nyeri dada atau sesak, tapi kalau sudah berat-berat gitu, atau lehernya bengkak atau batuk udara, itu biasanya
stadium lanjut ya. Jadi memang kita gejala-gejala umum tuh harus kita tracking lagi ya. Bisa batuk udara itu karena TBC, sesak bisa karena TBC karena ada infusi dan sebagainya. Tapi kita harus aware ya. Kalau sudah ada keluhan itu namanya early diagnosis, harus ada pemeriksaan. Pemeriksaan untuk memastikan. Pemeriksaan paling sederhana dulu adalah foto toraks atau foto ronsen. Tapi yang lebih dianjurkan lagi tentu yang gold standarnya dari CT scan. Ya kalau CT scan itu dia udah memastikan ya bahwa ini adalah massa solid atau tampak nodul dan sebagainya. Ya kalau foto toraks itu kadang masih rancu antara ini TBC atau pneumonia dan sebagainya ya. Jadi pemeriksaan itu sangat penting. Ya, jadi biasanya pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala itu tadi dok, untuk menegakkan ini atau bukan, kanker atau bukan itu dengan CT scan ya dok? Dengan CT scan yang pertama, yang kedua untuk menentukan jenis kankernya harus dengan histopatologi atau patologi anatomi. Biopsi. Ya, di biopsi. Jadi harus dua yang dikerjakan untuk kanker itu. Pertama dengan CT scan, memastikan dia benjolan atau tumor, dan kalau memang itu tumor, menentukan stadiumnya, stagingnya. Jadi stadium tumor itu atau kanker paru itu 1 sampai 4. Stadium 1 sampai 4 kan. Kemudian jenisnya ini yang penting karena jenis itu dengan patologi anatomi itu di biopsi atau FNAB dan sebagainya itu untuk menentukan jenis terapinya ke depan. Karena jenis kanker itu beda-beda terapinya ya. Ada yang jenis itu ada 2 besar sebenarnya, non small atau sel kecil dan bukan sel kecil. Nah, yang bukan sel kecil ini sekitar 85%. Ini kemudian dibagi lagi menjadi squamous dan non squamous. Nah, yang non squamous itu adenosia dan sebagainya itu jadi banyak jenis. Jenis-jenis ya, itu obatnya, regimennya beda-beda. Gitu termasuk ya, pemeriksaan lanjutannya. Ada pemeriksaan lanjutan itu yang namanya diperiksa mutasi genetiknya. Di mutasi genetik positif obatnya ini, kalau negatif ini. Ada LK-nya positif obatnya ini. Jadi begitu sudah sekarang. Kalau dulu kita hanya menentukan jenis, tidak ada pemeriksaan mutasi genetik, obatnya hanya kemoterapi. Sekarang sudah berkembang. Terapinya itu selain kemo ada yang namanya targeted terapi, ada imunoterapi dan sebagainya. Banyak ya dok ya? Banyak, sudah berkembang ya. Baik, berarti kalau seperti itu kemungkinan untuk sembuh, angka harapan hidupnya lebih bagus ya dok daripada zaman dulu. Iya, sudah. Ya. Sekarang kanker itu disebut penyakit kronik ya, karena masih bisa diharapkan untuk sembuh ya, lebih lama lagi untuk sembuh. Lebih lama masa hidupnya ya, kira-kira seperti itu. Dok, ini saya belum umumkan tapi yang tanya udah banyak nih. Ya, enggak apa-apa. Oke, sambil saya baca jalan ya, dok. Ya nanti. Ini ada beberapa yang sudah gabung bersama kita. Ini dari Pak Hidayat. Pertanyaannya bukan pertanyaan ini. Dari Ibu Titi, ini lagi apa perempuan saya panggil Ibu mungkin ya, Ibu Titi Rian. Apakah mantan perokok aktif juga memiliki resiko sama besarnya dengan perokok pasif dok terkena kanker paru? Tadi kayaknya jadi singgung ya dok? Iya. Jadi aktif sama yang pasif itu seperti apa resikonya? Ya, mantan perokok aktif. Jadi merokok itu ada durasinya yang dianggap beresiko. Kalau dia 20 sampai 30 tahun. Ada penelitiannya itu ya, Mbak Nurul sama Pak Dedi. 20 sampai 30 tahun itu dia merokok akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya kanker. Jadi tergantung seberapa lama dia merokok. Kalau misalnya cuma setahun, 2 tahun atau 5 tahun, ya enggak lah. Dia mantan perokok itu berapa lama. Kedua, merokok selama 20 tahun tapi berapa batang tiap hari itu ada hitungannya, ada namanya indeks Briggsman. Jadi ringan, sedang, berat ya. Sehari berapa batang atau berapa bungkus kan gitu ya. Jadi tergantung itu durasinya dan jumlah rokoknya itu ya. Seperti itu kan, meskipun dia berhenti kan proses sudah berjalan. Banyak yang datang ke saya, "Dok, saya sudah berhenti." Tapi ya berhentinya mungkin karena karena ada keluhan batuk, sesak. Tapi kan merokoknya mungkin sudah 50 tahun ya. Datang 60 tahun, "Dok, saya sudah berhenti 5 tahun." Merokoknya dari umur 10, kan berapa lama dia merokok? Proses sudah berjalan ya. Jadi resikonya sama ya. Termasuk yang perokok pasif ya kan gitu. Jadi sama saja ya dok ya, jangan-jangan waktu masih aktif merokok itu sudah timbul di sana begitu berhenti padahal itu penyakitnya sudah berjalan.
Ibu Titi, begitu nggih kira-kira jawabannya dari Pak Dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada makanan dok yang harus dikonsumsi agar paru-paru kita itu bersih dan sehat terhindar dari kanker paru dok? Ya, sebenarnya tidak harus kanker paru, kita memang harus makan makanan yang sehat dan bergizi kan, itu untuk kesehatan, untuk antioksidan kita ya. Jadi tidak harus makanan apa ya, enggak, kita memang harus pola hidup Seimbang, sehat, ya, bersih dan seimbang kan gitu ya. Buah-buahan ya kita pun harus memilih. Kadang kan sekarang itu banyak kabar buah-buahan pakai pengawet atau diberikan pewarna dan sebagainya ya. Jadi buah-buahan yang segar ya itu ya bagus ya. Makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna itu kita kerjakan. Faktor-faktor risiko itulah yang seharusnya kita hindari, seperti tadi merokok ya, menghindari polusi dan sebagainya. Oke. Jadi kira-kira bahwa tidak ada makanan khusus ya dok Tidak ya. ada. Ya, semuanya sama, bahwa kanker paru itu bisa kita hindari dengan menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian dok, ini ada yang tanya juga, apakah kanker paru itu bisa disembuhkan dokter? Ya, jadi gini, kalau dia masih stadium 1 atau stadium 2, kan pengobatannya hanya bedah ya, diangkat, dikeluarkan, sudah selesai. Stadium 1, stadium 2 itu tidak melibatkan organ lain. Kelenjar getah bening tidak dilibatkan, dia hanya lokal di situ. Jadi, tapi kalau sudah stadium 3 dan 4 itu sudah metastasis, sudah nyebar. Apakah di stadium 1, 2 itu sudah bisa kelihatan ini dok? Kelihatan gejalanya gitu? Ya jadi gini, stadium 1 dan 2 itu kan berdasarkan ukuran berapa senti. Kadang memang ya kita harus ingat, memang kalau masih stadium awal bisa tidak ada gejala. Jadi memang umumnya pasien-pasien yang datang ke kita 85% itu sudah stadium lanjut. Karena dia sudah serak, batuk darah, sudah sesek, lehernya bengkak, kan umumnya begitu. Kalau dia tidak ada keluhan saja, tidak ada keluhan, bagaimana dia datang? Ada keluhan aja, kalau cuma batuk ditahan aja, batuk-batuk nggak sembuh dibiarin. Apalagi kalau yang tidak ada keluhan, sering yang kayak gitu ya. Jadi jarang yang datang ke kita stadium 1 atau 2 itu jarang. Sudah late ya dok? Ya sudah late, biasa stadium 3 atau 4 biasa yang datang ke kita gitu. Tapi kalau dia memang ketahuan stadium 1 lewat dia medical check up, tidak sengaja, kan ada orang kan screening pemeriksaan kantor, kok ini ada benjolan, ternyata diperiksa stadium 1, ya bisa itu sembuh total, malah bagus kan. Cuman kan di kita screening atau check up tuh kan nggak jadi rutin, mungkin biayanya mahal kan gitu. Tapi di MCU tuh kadang foto torak tuh kan mesti diikutkan ya dokter? Diikutkan, kelihatan ya dok? Ya kelihatan kalau misalnya dia masih ukuran 1 cm atau dengan CT scan, kalau kita curiga disarankan CT scan misalnya, seperti itu. Jadi ini stepnya agak lebih maju sedikit ya dok, harus MCU rutin. Iya, kalau kita punya uang ya mestinya tiap 2 tahun. Terutama yang faktor risiko itu yang misalnya perokok ya. Supaya gitu. terdetek lebih awal nih. Ya syaratnya satu lagi, kalau untuk diagnosis awal itu disarankan CT scan low dose. Jadi memang nggak cukup dengan foto torak. Ya kalau kita punya uang ya CT scan aja ya. Biayanya berapa ya? Ya mungkin sekitar 3 juta lah kalau CT scan itu. CT scan ya. Tapi kalau orang kan mikir ya, kalau orang ekonominya nggak mampu ya. Oke, dok, ini ada pertanyaan dokter. Apakah kalau kita mengkonsumsi pemanis, ya banyak sekali kan sekarang itu pemanis buatan seperti itu juga bisa memicu terjadinya kanker paru juga dok? Ya, jadi kan dia ada oksidan ya, yang seperti asap rokok, semua itu kan oksidan, dia merusak sel-sel yang sehat. Jadi termasuk pemanis, pewarna itu kan dianggap zat seperti itu ya, zat kimia. Jadi memang bisa jadi seperti itu. Jadi dia mungkin pemanis apa itu tidak mesti ke kanker paru, mungkin bisa kanker usus atau kolorektal dan sebagainya. Memang ya kita harus hati-hati seperti itu, bisa menjadi sebab ke sana salah satunya ya. Karena memang kalau bicara kanker nggak bisa hanya satu faktor, banyak faktor selain faktor genetiknya, faktor dari luar tadi, polusi, faktor tadi oksidan itu ya. Nggih dok. Oke. Banyak sekali faktor yang bisa menjadi pemicu ya dokter. Oke, Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung dengan Dokter Yaya di sini. Tentunya yang berkaitan dengan kanker paru, silahkan bertanya, tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan untuk bisa ditanggapi oleh Pak Dokter. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WA ya, di 087
850 584 000. Jadi silakan nanti pertanyaannya akan saya bacakan di sini supaya ditanggapi oleh dokter. Nah dok, ini ada mitos yang berkembang di masyarakat ya dokter. Kadang dokter bilang tadi salah satu terapinya adalah dioperasi ya, diangkat ya kalau ada benjolannya itu. Ada itu sebenarnya mitos atau fakta bahwa tindakan operasi pada kanker itu justru menyebabkan kankernya menyebar. Nah itu betul atau enggak sih dok? Memang ada yang berpandangan seperti itu ya, sampai sekarang itu ada. Bahkan bukan cuma dioperasi, di biopsi pun. Di Takut biopsi ya, itu Dok? takut katanya nyebar. Ya sebenarnya kan kita untuk melakukan itu untuk melakukan pengobatan atau diagnosis ya, supaya tahu jenisnya. Atau untuk mengobati, kenapa takut kan gitu. Jadi bahwa itu menyebar kan, kalau memang dia sudah stadium 4 kan memang sudah nyebar misalnya. Kalau dia stadium 1, dokter itu sudah tahu. Dia ngangkatnya itu tidak pas di tumornya, tapi berapa senti dari tumor di sekelilingnya itu. Ya, jadi sebenarnya sudah dibebaskan dari dari tumornya, jaringannya itu. Jadi nggak benar kalau dioperasi atau dibiopsi terus menjadi penyebaran gitu. Oke, ya. baik dokter. Jadi statement itu keliru ya dok ya. Ya. Jadi misalkan bapak ibu diminta untuk dilakukan biopsi maupun ada anjuran untuk operasi, misalkan dicurigai kanker, jangan khawatir itu bisa menyebabkan kankernya itu menyebar ya. Penyebabnya bukan di situ ya dok Justru ya. itu untuk menyembuhkan Oke, ya. justru itu Untuk mengobati. untuk mengobati atau mendiagnosis itu. Nah dok, kembali lagi ke makanan. Dokter bilang tadi tidak ada makanan khusus yang perlu dikonsumsi seseorang ya, sama seperti orang lain yang sehat gitu, makanan seimbang yang dibutuhkan sama yang bergizi. Kalau tentang suplemen dok, suplemen antioksidan itu kan banyak ya, yang beredar gitu. Apakah itu bagus juga atau malah dianjurkan mungkin untuk mencegah kanker paru dok? Ya, jadi kalau suplemen itu seperti antioksidan kan tentu kita baca di situ ada BPOM ya, kalau sudah lolos uji ya berarti tidak bahaya ya. Tetapi apakah itu bisa mencegah? Ya tidak, kita bisa bilang begitu seolah-olah kalau makan itu nggak kena kanker, nggak bisa, karena tadi itu kanker itu penyebabnya banyak ya, banyak faktor. Ya tadi disebutkan ada yang merokok tidak kena kanker, yang tidak merokok malah kena misalnya. Ini gimana ya, seperti itu. Nggak bisa kita hanya satu jawaban atau tunggal jawabannya seperti itu ya. Jadi antioksidan boleh saja, tapi tidak menjamin terus dia bebas dari kanker terus katanya untuk menyembuhkan dan sebagainya. Apalagi kalau menyembuhkan ya nggak mungkin. Oke, Ya. nggak mungkin ya. Oke, jadi itu sebetulnya ini ya dok ya, belum tentu ya. Kemudian ada pertanyaan nih dok, saya pernah mendengar dokter bahwa baik perokok maupun mantan perokok itu disarankan melakukan atau wajib ini dia bilang melakukan screening kanker paru. Sebaiknya ini dilakukan di usia berapa ya dok? Ya, jadi gini, screening bedanya screening sama early diagnosis. Kalau screening itu sebelum ada keluhan. Jadi sebelum ada keluhan kita ini semua screening boleh ya. Kalau terikat usia ya dok? Ya, tapi kalau sudah ada faktor risiko, dia perokok, mungkin keluarga ada yang itu namanya early diagnosis. Early diagnosis apalagi sampai timbul keluhan, ada keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Ya jadi kalau screening itu terserah kita punya uang apa tidak. Ya. Jadi sarannya sih tiap 2 tahun. MCU tiap 2 tahun ya, ini ya, gitu, tidak di cover BPJS. Ya, tapi kalau sudah early diagnosis itu kalau misalnya sudah ada faktor risiko dan ada keluhan, batuk-batuk faktor risikonya merokok. Ya kalau kanker paru itu umumnya kanker, pengalaman saya juga itu di atas 45 tahun ya. Jadi kalau masih muda merokok tapi masih umur 25 itu belum masuk ya. Belum. Ya, dok. Kalaupun dia mau ya itu namanya screening, tapi kalau sudah ada keluhan terus faktor risikonya sudah masuk, merokok sudah lebih dari 20 tahun, itu namanya early diagnosis ya, tadi dengan pemeriksaan CT scan dan sebagainya apa itu ya, pemeriksaan lebih lanjut semua gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada batasan usia mulai kapan ya dokter ya? Kalau screening mulai kapan terserah orangnya. Terserah orangnya. Ya tiap 2 tahun misalnya. Oke. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok, tindakan atau pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang awam apabila terdiagnosa kasus kanker paru seperti ini? Ya, jadi gini, pengobatannya itu tergantung stadium dan tergantung jenisnya. Kalau stadium 1 dan 2 itu masih lokal, itu hanya bedah, dibedah selesai. Tapi kalau sudah masuk stadium 3 dan 4,
masuk yang namanya kemoterapi dan radioterapi di sinar ya, di kemo dan di sinar. Itu pun kemo sekarang sudah berkembang. Ada dengan perusahaan namanya mutasi genetik ya. Itu ada yang EGFR positif negatif, ALK positif negatif, obat-obatnya lain yang disebut dengan targeted terapi. Jadi dulu Mbak Nurul ya, ada yang konvensional zaman dulu namanya kemo diinfus terus keluhannya itu meriang, rambut rontok, dan sekarang ada yang namanya targeted terapi, hanya minum pil tiap hari. Targeted terapi, tapi berdasarkan pemeriksaan mutasi genetik kalau itu positif. Biasanya pada perempuan, orang Asia dan tidak merokok justru. Ya, jadi perempuan yang tidak merokok dengan targeted terapi itu banyak hasilnya sudah berkembang. Ada yang terakhir malah imunoterapi. Jadi yang diobati bukan kankernya, tapi sel-sel yang sehat itu dibuat kuat untuk melawan sel kankernya. Itu yang terakhir 5 tahun terakhir itu banyak pengobatan-pengobatan itu ya. Kalau di seputar Jawa Timur sudah dilakukan? Sudah, di Indonesia itu sudah ada. Cuman memang untuk imunoterapi itu pemeriksaannya mahal ya, dan ada yang beberapa belum di cover BPJS. Tapi kalau yang targeted terapi sudah di cover oleh BPJS gitu ya. Imunoterapi itu kayak semacam minum obat gitu aja? Iya sama, tapi harus ada pemeriksaan bahwa memang. Jadi gini, mutasi genetik itu ada jalur-jalurnya. Ada yang jalur EGFR positif, ada LK positif, ada PDL1 positif. Nah, yang PDL1 positif ini yang kemudian diberikan imunoterapi. Jadi kita makanya pemeriksaan PA, patologi anatomi itu menentukan jenis itu pentingnya di situ. Untuk memilih terapi mana sesuai dengan jalurnya ini kita hambat. Diinhibisi di situ ya. Oke. Jadi Bapak Saiful itu sudah dijelaskan oleh dokter bahwa pengobatannya bisa macam-macam ya dok, sesuai stadiumnya. Jadi kalau 1-2 boleh jadi cuman pengangkatan saja. Kemudian kalau 3-4 ya sudah dipastikan nanti akan disertai oleh kemo maupun radio ya. Oke, mudah-mudahan membantu Bapak. Kemudian kalau orang awam ya mesti harus periksa ya dok ya, nggak bisa berobat sendiri. Ya harus ke dokter. Dikasih bobo gitu kayak maksudnya diminum. Mungkin herban itu maksudnya. Ramuan-ramuan gitu. Sekali lagi dokter tidak menganjurkan itu ya dok ya. Kalau memang sudah terindikasi terjadi XA atau terjadi kanker, apalagi kanker paru, jadi kontinuitas pengobatan itu harus dilakukan ya dok ya, sesuai advice dokter saja atau sesuai petunjuk dokter. Kemudian sama ini pertanyaannya dok, apakah kanker paru bisa disembuhkan? Bilangnya seperti itu nih. Sama nih pertanyaannya mungkin baru ini. Bisa ya dok ya? Bisa untuk kanker stadium 1 dan 2 itu bisa. Bisa sembuh ya. Tapi kalau yang 3 dan 4 kalau sudah ada metastasis memang agak berat ya. Cuma kita tetap pengobatan kok tidak bisa disembuhkan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, karena harapan hidup itu kalau diobati tentu lebih panjang. Kalau tidak diobati misalnya dia umurnya 6 bulan. Kalau diobati mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Kan lumayan, maksudnya seperti itu ya. Mau 6 bulan apa mau hidup 6 bulan lagi apa 10 tahun lagi kan begitu. Misalnya jadi itu disembuhkan atau tidak disembuhkan, tapi pengobatan harus tetap berjalan ya dok ya. Artinya diikuti ini prosedurnya, prosedur pengobatannya dengan harapan nanti akan bisa memperpanjang harapan hidupnya. Oke, itu Bapak, Ibu Titin, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ini dari Ibu Putri dok, adakah obat tradisional yang bagus untuk mencegah penyakit kanker dok yang bisa dikonsumsi rutin dan tidak ada efek samping? Ya. Kalau sudah tradisional atau herbal, kita kalau di dunia di dunia keilmuan atau medis itu harus ada evidence base ya, ada penelitiannya, terus dicoba semua kepada berapa sampel gitu, terus dipublikasikan dan sebagainya. Kalau gitu kan kita akan hanya coba-coba ya. Misal ada yang daun manggis atau daun sirsa dan sebagainya, atau banyak itu yang beredar. Ya dicoba saja, bahwa itu mungkin hanya meningkatkan imun kesehatan kita boleh, tapi bahwa itu membunuh sel kankernya kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oke. Dan itu belum ada dok. Evidence base-nya dan lain sebagainya tidak itu ada. harus ada. Ibu Putri, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Jadi kalau obat-obat tradisional itu kalau secara ilmiah belum terbukti ya dok ya. Belum ada ininya. Kemudian dari Bapak dari Bapak Avandi kayaknya nih, MTTS Avandi, bagaimana cara menurunkan resiko terkena penyakit paru-paru dok?
Bukan kanker, bukan nih, kanker. penyakit paru-paru. Menurunkan risiko ya. Iya. Kalau kanker kan tadi ya kita harus berhenti merokok kan gitu, menghindari polusi di luar ruangan kan tidak harus merokok ya, asap kendaraan, pabrik dan sebagainya kita harus pakai APD atau masker ya. Faktor-faktor itu ya, misalnya tadi kalau dari makanan hindari yang mengandung pengawet atau pewarna ya, seperti itu. Mungkin itu juga tidak harus kanker paru, sama ya seperti itu kalau yang di kita konsumsi itu ya. Jadi kalau tindakan kita untuk menurunkan untuk penyakit paru-paru kan banyak ya, ada TBC. Kalau TBC ya kita menghindari kontak dengan orang-orang kena TBC kan gitu. Pakai masker, terus hand hygiene ya, cuci tangan dan sebagainya gitu-gitu. Oke. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, Pak Afandi. Jadi menghindari faktor resiko yang ada ya, Dok ya. Ya. Kontak, kemudian pakai APD yang betul, tidak hanya ketika kontak dengan misalkan pasien di sekitarnya saja yang menderita penyakit paru, tapi mungkin di jalan ketika kita beraktivitas sehari-hari di luar itu juga diperlukan. Selain makan makanan yang bergizi dan seimbang, itu juga sangat membantu sekali untuk menurunkan risiko penyakit paru. Oke, dokter, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Ini kadang banyak ya berkembang, sudah agak lama gitu. Orang kadang khawatir memakai deodoran, Dok. Deodoran itu. Ya. Apakah ini berhubungan juga dengan kanker paru, dokter? Maksudnya pemakaian itu bisa memicu? Deodoran tuh yang disemprot itu ya. Iya kan, maksudnya ya, yang di apa itu roll itu loh, Dok, biasanya. Iya. Untuk kanker paru. Jadi begini, biasanya kan yang disebut itu biasa yang disemprot di ruangan seperti baygon dan sebagainya. Itu gimana kalau terhirup? Itu yang sering ditanyakan. Kalau deodoran ke kulit itu kan mungkin ke kulit ya. Tapi kalau yang sering ditanyakan tuh misalnya yang disemprot seperti baygon atau obat nyamuk bagaimana? Itu selama itu kan sudah lolos standar BPOM ya. Cuma kan di situ ada peringatan. Misalnya selama disemprot berapa puluh menit kita nggak boleh di situ. Tetap harus diikuti aturan-aturan itu. Ya, jadi jangan sampai terhirup semua zat selain oksigen ini tidak boleh terhirup ya kalau itu zat kimia kan gitu. Ya, jadi di situ kan ada aturannya kalau di baygon. Misalnya di dalam ruang tertutup dia disemprot terus berapa menit kita nggak boleh di situ kan gitu. Iya. Tinggal diikuti saja ya. Tinggal diikuti. Ya. Sama kayak asap. Iya. Obat nyamuk ya, Dok ya? Iya. Itu dianjurkan nggak sih, Dok? Maksudnya obat nyamuk itu kan banyak, bisa oles. Yang paling direkomendasikan kalau misalkan kita banyak yang masih pakai bakar itu sebetulnya aman nggak sih? Ya, sebenarnya kan kalau dia langsung terhirup tuh nggak aman. Sebenarnya kan kalaupun pakai obat nyamuk tidak boleh tertutup, jadi harus ada yang terbuka sehingga asapnya itu bisa keluar dan harus jauh, jangan langsung ke kita kan begitu. Ya, boleh saja tapi misalnya dia harus lokasinya jauh, misalnya berapa meter ya. Jadi tidak langsung di kamar itu, jadi di luar dan itu harus terbuka ventilasinya, jangan tertutup. Ada sirkulasi. Iya, ada sirkulasinya. Karena kan kalau di desa tuh masih banyak ya. Masih pakai obat nyamuk masih ya. Iya. Masih pakai obat nyamuk. Kemudian dokter, apa namanya? Pengobatannya, Dok. Untuk tadi udah dijelaskan sih sebenarnya itu bisa berapa lama, Dok, prosesnya? Kalau pengobatan kanker itu sendiri. Jadi kanker itu memang pengobatannya harus harus dievaluasi terus. Jadi kita tiap mengobati kanker ya, kalau misalnya dia harus di kemo atau di radiasi, kalau dibedah dibuang sudah selesai. Ya nanti mungkin check up. Tapi kalau sudah kemo dan radiasi itu akan terus dievaluasi selamanya, karena kalau secara ini ya dia tiap 3 bulan. Jadi misal di kemo sekarang atau di sinar sekarang, 3 bulan lagi harus dievaluasi tumornya itu. Jadi ukurannya berkurang apa enggak atau bertambah. Atau sudah hilang atau mengecil gitu ya misalnya. Itu tiap 3 bulan. Evaluasi dengan apa? Pertama jelas secara klinis. Batuknya bagaimana, sesaknya, nyeri dadanya itu dievaluasi, berkurang apa enggak. Ya, dan yang secara objektif, itu tadi subjektif. Kalau yang objektif dengan CT scan. Kan waktu CT scan ketahuan ukurannya, stadiumnya, ukuran tuh berapa senti, kemudian keterlibatan getah bening dan kelenjar getah bening itu. Nah, dengan evaluasi itu nanti ketahuan. Ada yang namanya apa? Respon apa ya? Dia responsif. Jadi langsung tumornya mengecil atau hilang malah. Ada yang stable tetap, ada yang makin progresif. Jadi ada tiga ini. Kalau sudah progresif berarti pengobatan itu dianggap gagal, ganti regimen lain. Sampai kapan, Dok? Ya seterusnya, karena bisa jadi sekarang sudah dia turun ya, sudah mengecil atau hilang tumornya, sewaktu-waktu bisa timbul lagi. Kita tidak bisa menjamin sampai kapan.
Oke. tetap evaluasi itu selama Jadi, bahkan ya sampai dia seberapa lama dia bertahan kan gitu ya. Oke. Jadi sifatnya ini ya dokter tergantung berat penyakitnya ya dok Iya, ya. tergantung Jadi dan itu dibutuhkan evaluasi terus menerus. Meskipun sudah misalkan dinyatakan sembuh ya dok. Ya, Kita dinyatakan perlu sembuh. ini lagi nggak Tetap, sih? ya tetap itu 3 bulan harus tetap screening lagi, diperiksa lagi, maksud dengan CT scan dievaluasi lagi maksudnya. Oke. Tumbuh lagi nggak, bisa jadi tumbuh. Ada yang seperti itu banyak kasusnya. Oke. Ya jadi dia sudah mengecil atau sudah hilang, kok timbul lagi bisa. Ya memang harus ya selamanya memang harus begitu kalau sudah. Oh potensi kekambuhan bukan kekambuhan ya dok? Apa namanya itu muncul ya mungkin di Progresif namanya. ya. Progresif ya. Itu besar untuk kanker paru bisa kalau ya? sudah stadium lanjut memang seperti itu. Oh. Yang kita harap memang bukan bukan kesembuhan, tapi memperpanjang masa hidupnya itu dengan pengobatan itu. Kalau bahasa kasarnya kalau nggak diobati mungkin umurnya 6 bulan. Kalau diobati mungkin bisa 5-10 tahun kan lumayan. Orang dengan 5-10 tahun dia bisa melakukan apa saja. Dia mau umroh, mau haji, nikahin anaknya, bukan nikah lagi ya, atau mau nikah lagi mungkin Pak Dedi ya. Bisa segala macam. Dengan 5-10 tahun kan banyak yang kita kerjakan. Oke, Kan iya, gitu. dokter, nggih. Dan pengalaman saya Mbak Nurul ya, orang yang diobati dengan yang tidak diobati itu tersiksa, kesakitan, teriak-teriak. Kalau yang diobati itu semua hidupnya dia enak, tenang. Kalaupun dia meninggal dengan tenang. Yang nggak mau diobati itu kesakitan, Nyeri, stres, ya. nyeri dan sebagainya. Jadi tetap diobati itu lebih bagus meskipun ini nggak bisa sembuh, tetap kita dengan diobati banyak hal yang kita ambil di situ. Iya, oke. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu sekalian, kalaupun sudah terdiagnosa itu alangkah lebih bagus kalau berobat saja ya dok ya. Ya walaupun tadi sudah dijelaskan itu tadi kemungkinan harapan hidup seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih dok dengan Ibu Novi MH. Gimana dokter cara membedakan gejala COPD dengan CA paru? Ya, jadi kalau COPD itu kan PPOK. PPOK itu paru-paru molor kalau istilahnya. Ya. Jadi sama-sama batuk, sesak ya. Ya, kalau terus ngangsor kalau PPOK itu. Kalau yang paru ya bisa batuk, sesak, tapi biasa ada tambahan kalau kanker paru itu nyeri dada atau mungkin batuk udara atau suaranya serak, ada yang hilang suaranya, pita suaranya mungkin dia sudah nyebar ke situ. Atau biasa bengkak namanya sindrom vena cava. Ya di leher sama muka terutama. Itu namanya sindrom vena cava. Saya kalau udah melihat pasien dia batuk-batuk, sesak, lehernya bengkak mukanya itu ya saya sudah ini udah ke arah kanker biasanya ya. Kalau PPOK itu jarang mukanya bengkak apa segala macam. PPOK itu atau COPD itu ya batuk sama sesak ngangsor. Ya batuknya terutama pagi hari, dahaknya banyak dan sebagainya ya. Tapi kalau kanker itu lebih ini lagi ya, selain sesak, batuk, suaranya hilang kadang, lehernya bengkak dan sebagainya. Gitu. Kalau dari segi gejala itu aja ya. Iya dok, dan itu kan bisa tahu ini otomatis tenaga medis ya, harus periksa. Harus diperiksa, foto ronsen, foto torak sama CT scan. Kalau memang ada benjolan dari foto toraknya CT scan kan gitu ya. Ini masih dengan Ibu Novi dok, bertanya kembali beliau COPD kan salah satu faktor resiko dari CA paru. Jadi bagaimana dokter cara untuk pencegahannya? Ya jadi sama, COPD itu juga dari merokok sebenarnya. Jadi dari merokok bisa menyebabkan kanker paru, bisa tidak. Kalaupun tidak kanker paru, mungkin dia dari COPD. Jadi COPD itu paru molornya karena merokok juga. Ya pencegahannya juga sama seperti itu. Ya. Jadi jahat sekali rokok sebetulnya. Iya, banyak. Jadi tidak hanya kanker. Ya COPD itu juga banyak. Pasien saya itu kan di Madura banyaknya itu. Di Madura produksi rokok ya dok? Iya, tempatnya sini. Daun emas katanya. Kenapa? Daun emas, rokok tuh daun emas kata orang Madura, iya kan? Jadi kayak emas kan, karena dia menghasilkan uang banyak. Iya. Nah ini masih menjadi PR bersama ya dok, karena kayaknya rokok ini penyakitnya macam-macam yang ditimbulkan. Setiap kita tuh ini pasti berkorelasi sama rokok gitu. Nah dokter mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih dok, bagaimana sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker paru itu sendiri selain yang sudah tersebutkan tadi? Ya ada yang bisa dicegah dengan usaha kita, ada yang enggak.
dengan usaha kita itu yang mencegah polusi rokok ya, menghindari pajanan polusi di luar. Dianjurkan ya dok, misalnya Iya, kita sepeda ya motor, harus berhenti. kayak gitu. Oh, kalau naik sepeda itu motor harus pakai masker. Itu dianjurkan. Iya, dianjurkan. Kedua, kalau dia kerja di misal di pabrik atau di tempat yang banyak asapnya kan harus pakai APD. Ya, misalnya di pabrik apa ya, misalnya asbes itu juga katanya pengaruh. Asbes harus APD-nya harus kuat ya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan kan faktor genetik misalnya. Ya, keluarganya memang ada keturunan atau riwayat punya kanker, itu yang susah ya, kita harus screening ya segera untuk ya seperti itu. Iya. Kalau hubungannya sama olahraga dok, olahraga itu dengan hubungannya dengan kanker, terutama kanker paru itu seperti apa? Ya, apakah dia cukup membantu? Ya kan maksudnya gini kan, olahraga itu kan untuk kebugaran ya, untuk kesehatan ya, nggak apa-apa, untuk imun kita nggak apa-apa. Ya jadi misalnya orang kena kanker, boleh nggak olahraga? Ya boleh, nggak apa-apa kan. Iya. Tergantung kemampuan tubuhnya ya, seperti itu. Ya dalam artian tidak ada hubungan secara khusus, tapi hubungannya itu untuk kebugaran kita, kesehatan tubuh kan gitu. Oke. Iya. Kopi dok? Kopi. Kopi itu kan tidak langsung ke paru, dia kan ke pencernaan. Paling arahnya paling kan misalnya punya asam lambung atau emah. Mungkin kopi kan tidak disarankan, atau dia memacu kardiovaskuler kan, berdebar-debar sebenarnya, tidak langsung ke paru kalau kopi. Kan dia tidak dihirup. Yang ke paru itu kan kalau yang dihirup misalnya kan gitu, yang terinhalasi gitu. Terinhalasi. Apa namanya? Tadi dokter sudah sampaikan banyak sekali ya yang sudah dijelaskan oleh dokter Yaya ini. Saya bacakan lagi pertanyaan dari ini. Jadi kayaknya ini sudah terjawab tadi. Apakah kanker bisa menular katanya dok? Kanker bukan infeksi. Iya, karena mungkin kanker paru salah satu gejalanya batuk tadi ya dok. Iya. Nah ini jadi sekali lagi tidak menular ya ibu, bahwa kanker terutama kanker paru kalau memang pure kanker ya dok ya. Iya. Kalau memang pure kanker dia tidak menular. Baik, ini sudah jam 10.30 dokter. Nggak apa-apa sampai jam 12. Pak Dedi yang mau makan, Pak Dedi makan siang. Oke, dokter pelayanan juga ya di Poli. Ya. Mungkin di akhir sesi ini dokter bisa disampaikan ke pemirsa kita ini apa namanya closing statementnya terkait kanker paru ini. Apa saja yang mungkin masyarakat perlu waspadai supaya tidak sampai menderita kanker paru ini. Silakan ya, dok. Ya dikenali ya, untuk kanker paru dikenali faktor-faktor risikonya tadi ya, terutama merokok ya yang paling besar. Dan semua zat-zat yang terhirup itu tidak harus merokok, asap kendaraan, polusi di luar ruangan itu ya, pabrik, kerja di mana itu harus diperhatikan ya, yang terinhalasi ya. Kemudian ada yang namanya radon tadi saya sebutkan, itu kalau itu dari rekahan tanah, itu mungkin banyak orang nggak tahu, tapi di literatur tuh ada banyak ya, itu juga penting. Jadi kalau di desa-desa ya harus diplester, harus ditutup itu pakai mungkin, tapi sekarang sudah gitu semua ya, nggak ada yang alasnya tanah mungkin ya, nggak tahu. Ya, jadi itu yang dari luar. Kalau yang dari dalam faktor genetik karena ini apa ya, kan itu penyakit karena mutasi genetik itu diturunkan berarti ya. Kalau ada riwayat itu ya harus sering-sering screening, maksudnya apa ya, screening dan early diagnosis. Kalau ada keluhan secepatnya periksa. Jadi kalau secepatnya periksa kan dia masih stadium awal kalau ketahuan, jadi lebih mudah penanganannya. Terus kemudian untuk pola hidup sehat tadi ya, makanan yang bergizi sehat, hindari yang mungkin mengandung pengawet atau pewarna dan sebagainya, karena kan sekarang ini gampang semua ya, kalau harus betul-betul itu ya dilakukan. Terus ya olahraga dan sebagainya, itu saja saya kira pola hidup bersih dan sehat seimbang gitu. Sudah cukup dokter? Ya. Baik, itu tadi ya Bapak Ibu sekalian bincang kita dengan Dokter Yaya terkait kanker paru. Mudah-mudahan bisa memberikan semakin mengedukasi masyarakat untuk lebih aware, untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, keseimbangan kita dalam aktivitas sehari-hari ataupun intake nutrisi kita, supaya kita tidak sampai jatuh pada penyakit yang berbahaya seperti kanker paru. Dan poin pentingnya adalah bahwa kanker paru ini penyebab pertamanya adalah rokok ya dok. Jadi harus sebisa mungkin kita hindari itu, tidak hanya bagi perokok yang masih aktif, perokok pasif pun juga
sebisa mungkin menjauh ya dari orang-orang perokok yang ada di sekitar kita supaya tidak sampai menjadi salah satu penyebab penyakit. Oke. Bapak Ibu, sahabat Smart, saya mau berbagi 3 souvenir untuk 3 penanya terbaik, Dok. Karena kita memang kalau talk show itu ada 3 hadiah ya. Kita punya 3 merchandise untuk Ibu Titi. Silahkan nanti DM ya ke Instagramnya RSUD Ibu Titi, kemudian Ibu Novi, dan satu lagi Bapak Afandi. Silahkan Bapak Ibu bertiga tadi untuk pengambilan merchandise-nya bisa DM atau direct message ke akun Instagramnya RSUD. Saya informasikan sahabat Smart, bagi sahabat Smart yang ingin peroleh informasi seputar kesehatan ya, ataupun tentang layanan rumah sakit, bisa silahkan follow akun media sosial kami ya. Ada ada Facebook ya, Facebook atau YouTube juga, kemudian ada juga Instagram dan juga satu lagi TikTok. Nah, silakan di follow akun-akun media sosial kami sama semua RSUD Slamet Martodirjo. Silakan di follow. Dan juga kita juga punya website ya, website kami ada di dengan nama rsud.pamekasancap.co.id. Silakan Bapak Ibu, silakan diikuti semua akun-akun media sosial kami sehingga Bapak Ibu dengan sangat mudah nanti memperoleh informasi seputar RSUD ya. Baik, boleh nanti tanya pelayanan maupun informasi kesehatan seperti ini, edukasi kesehatan kepada masyarakat. Saya kira cukup untuk pagi hari ini. Kita udah lebih dari 10:30 ya. Dr. Yaya, terima kasih hari ini sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan bermanfaat, Dok, apa yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau ada gejala-gejala yang tadi dengan dokter sudah sampaikan, untuk segera memeriksakan diri. Yang kita poli paru buka hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam kerja. Silahkan untuk memeriksakan diri kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang tadi sudah disampaikan oleh dokter. Terima kasih. Saya Nurul Hidayah dari tim promosi kesehatan rumah sakit beserta tim pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.